Tak peduli dengan nasib bayi Denis, Rasman Arif tetap laporkan Denis ke polisi. Dan elektronik, baik online, baik TV, baik majalah, koran, atas pemberitaan yang masif, sehingga seluruh yang mengikuti pemberitaan dari awal sampai hari ini itu tahu bahwa Saudara Denis Cariyosta sejak 1,5 minggu yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan saya telah menerima surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, di mana Saudara Denis Cariyosta ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu apresiasi saya. Yang kedua, saya tetap menyampaikan apresiasi saya kepada Pak Kapolri, Pak Wakapolri, khususnya Kabar Eskrim, dan juga Kapolda Sumut, Pak Irjen Pol Agung, terutama kepada Dirkrimsus Pak Teddy Marbun, Kombes Pol, dan juga yang baru Bapak Kombes Pol Andri Setiawan, juga Saudara Kasubdit Cyber Polda Sumut, Saudara Kompol Welman Ferry, juga penyidik Saudara Cedwin. Kenapa saya sampaikan ucapan terima kasih? Karena selama ini banyak orang yang menduga, mengira-ngira bahwa seolah-olah Denis ini tidak akan tersentuh hukum karena dalam tanda kutip ada banyak orang yang coba membackup. Dan salah satu dari yang membackup itu saya sudah sampaikan dugaan kami, tim saya, ya, karena saya tidak juga bekerja sendiri. Salah satunya adalah dugaan kami itu adalah Hotman Paris. Tapi sayangnya sampai hari ini orang-orang yang selama ini saya duga berkomplot dengan Denis Cariyosta tidak tampil. Tidak ada satupun yang memberikan dukungan kepada dia. Dan itulah risiko kalau ada orang kemudian terlalu berani, sok jago, sok hebat, dengan beraninya, dengan gagahnya datang ke kediaman saya di Montong, buat papan bunga lagi, kemudian datang ke apartemen saya di Kemayoran, datang ke kediaman saya di Jalan Garuda 2 Medan, datang ke kediaman saya di Jalan Amaliun Medan, datang ke kampus saya di University Sains Malaysia di Malaysia. Dan ini tidak usah pun melalui saya, orang semua pasti mencuriga bahwa ini nggak mungkin anak ini berjalan sendiri. Dan memang pada waktu itu masif sekali ya serangan-serangan yang ditujukan kepada saya. Tapi yang pasti perlu dipahami bahwa semua tindakan dari orang-orang yang melakukan fitnahan, kemudian pencemaran nama baik saya, merusak kredibilitas saya dengan mengalami kerugian lebih kurang 10 miliar, itu yang fakta ya, belum lagi yang keluar uang saya, jalan sana jalan sini ya, kemudian saya harus menghadiri panggilan dan lain-lain. Itu kalau saya akumulasi itu hampir 15 miliar. Dan ini semuanya saya sudah katakan satu-satu akan saya ambil sikap hukum dengan yang langkah awal saya atau starting point-nya lewat Denis Cariyosta. Begitu. Baru tentang pertanyaan dari Ezi, saya ingin jawab bahwa bukan dia tenang-tenang saja. Saya tahu, coba kalian lihat, ketika status tersangka saya umumkan, kemudian wartawan melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Sumatera Utara, dan kemudian Pak Kabid Humas Polda Sumut memberikan jawaban bahwa benar telah ditetapkan Denis Cariyosta sebagai tersangka atas laporan saya, Rasman Arif Nasution. Dan juga saya sudah melihat di pemberitaan dari Detik Sumut, bagian grup dari detik.com, bahwa Denis Cariyosta mangkir, tidak hadir, dan ada jawaban di situ bahwa dia berkirim surat ke penyidik minta dijadwal ulang. Nah, ini progres yang
saya sampaikan bahwa polisi bukan tidak bergerak. Saya sudah juga tanya penyidik bahwa memang benar dia dipanggil, kemudian dia belum datang, dan saya sudah katakan kalau panggilan kedua juga tidak datang, ya berarti panggilan paksa untuk dijemput dia datang. Nah, ini masalah pertimbangan aspek subjektivitas penyidik, apakah dia dapat dijemput paksa karena dia secara sengaja tidak mau datang, atau dengan alasan punya baby, kemudian dilakukan pemeriksaan di Jakarta, ya itu tergantung kepada penyidik. Tapi yang pasti saya titip, kalau dia secara sengaja tidak datang, kemudian dia bisa meninggalkan bayinya, maka dia harus dijemput paksa. Dan ini mungkin, dan ini bisa saja subjektivitas penyidik itu diperiksa dia di Jakarta, dan kemudian saya sudah mendesak agar segera limpahkan ke kejaksaan untuk segera P21, dan kemudian pelimpahan berkas dan pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Maka apapun ceritanya, mau dia hamil, mau dia melahirkan, mau dia punya baby, kalau udah proses hukum memanggil di pengadilan, ya nggak bisa enggak, dia mesti ikut sidang. Nah, disitulah nanti saya akan buktikan bahwa saya mengalami kerugian. Ya. Jadi ini laporan saya ini bukan pada pasal 27 ayat 3 saja atau pasal 45 ayat 3 saja, bukan. Tapi juga saya akan nanti sampaikan di persidangan dan kepada penyidik juga bahwa saya sudah kirim beberapa kerugian saya karena saya mengalami kerugian dan kerugian materi yang dapat saya buktikan. Nah, ini nanti saya meyakini bahwa vonis dari majelis hakim Dennis akan bersalah, sehingga ya dengan empat hati saya mesti tegaskan bahwa Dennis harus menanggung risiko, dan saya berkeyakinan 100%, bahkan 1000% dengan data yang saya punya, dia akan divonis bersalah. Dan itu masuk dalam jeruji besi di Sumatera Utara. Begitu. Ya, ini bukan perkara ada perasaan kasihan karena dia baru punya baby. Saya sudah post di Instagram saya. Saya sudah beritahu kepada netizen, karena netizen melihat bahwa dia baru melahirkan, kemudian ayahnya tidak ada, ayah dari si baby. Kemudian jawaban dia juga kemarin ketika diberitahu tersangka itu, ya saya akan kooperatif, tapi saya punya baby, saya sudah punya hidup, saya sudah punya tujuan hidup. Nah, kemudian dan dia mengatakan bahwa usaha saya gimana kalau saya tidak kooperatif. Tapi dari raut mukanya, dari cara dia bicara, mukanya sudah pucat pasi. Dan saya tahu, karena saya dosen, dari segi psikologi kelihatan bahwa kawan ini tertekan dalam pengertian ya terkejut, kaget, karena dia tidak menduga kalau dia akan jadi tersangka. Padahal dia selama ini merasa di-backup. Makanya justru saya kalau itu ditanya, saya beritahu kepada netizen, juga kepada masyarakat, termasuk media, termasuk Kezi sebagai wanita. Sekarang saya balik, tahu nggak kalian bagaimana perasaan istri saya ketika dia menyerang? Bisa nggak kalian rasakan bagaimana istri saya didatangi ke rumah di Medan, didatangi ke rumah di Jakarta, didatangi ke kantor saya, diajak ribut, menyebut si A, menyebut si B. Itu jadi makanya jejak digital itu nggak bisa hilang. Jadi kalau saya gampang saja. Bagaimana kalau Anda diperlakukan oleh seorang perempuan yang seperti itu, yang notabene-nya kita nggak ada urusan dengan dia.
Saya hanya membela seorang Medina Zaid, pure di situ. Lalu kemudian saya preskon di Jalan Kahfi, lalu kemudian anak ini datang ke preskon itu. Padahal topik preskon saya adalah tentang Medina Zaid. Yang di situ waktu itu sudah rame bahwa Dennis dan Uya Kuya itu mengaku ditipu oleh Medina Zaid. Dan sebagai seorang lawyer profesional, baru kali ini saya didatangi oleh orang sekurang ajar itu. Begitu juga dengan Uya Kuya.